Pernahkah kau menyaksikan tatapan mata seseorang yang tiba-tiba membeku ketika ilusi yang mereka bangun tentang dirimu mendadak runtuh dalam sekejap? Jika kebenaran dalam pesan ini menyentuh relung jiwamu, tandai dengan menyukai narasi ini, dan mari kita terhubung lebih dalam untuk mengarungi perjalanan jiwa ini bersama dengan subscribe serta bergabung dalam keanggotaan kanal ini. Lihatlah, siapa yang akhirnya berhenti bersembunyi. Lihatlah siapa yang akhirnya membiarkan topeng itu tergelincir, retak, dan hancur berkeping-keping menjadi ribuan pecahan yang tak mungkin bisa disatukan kembali. Dan kini mereka semua berdiri di sana, terpaku. Mulut mereka setengah terbuka, mata mereka melebar, berusaha mencerna apa yang baru saja mereka lihat, apa yang baru saja mereka rasakan, apa yang baru saja mereka sadari. Kau seharusnya tidak membiarkan mereka melihat versi dirimu yang ini. Kau seharusnya tidak menjatuhkan sandiwara itu. Kau seharusnya tetap hidup di balik filter, di balik panggung pertunjukan tanpa henti, di balik wujud yang telah kau rancang sedemikian rupa, hanya demi menjaga kenyamanan mereka. Tapi ada sesuatu dalam dirimu yang patah, bukan? Sesuatu di dalam jiwamu yang akhirnya menyerah untuk terus bersandiwara. Mungkin kau sudah terlalu lelah, mungkin kau telah didorong terlalu jauh melampaui batasmu, atau mungkin kau hanya berhenti peduli apakah mereka mampu menanggung kebenaran itu atau tidak. Dan sekarang, tidak ada jalan untuk kembali. Rahasia itu telah terbongkar. Dirimu yang sejati, dirimu yang murni, yang tanpa filter, tanpa suntingan, tanpa sensor, sosok yang selama ini kau sembunyikan di balik senyuman palsu, keheningan, dan basa-basi tak berarti, kini berdiri tegak di ruang terbuka. Dan mereka menatapmu seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Seolah-olah mereka baru saja menjadi saksi atas sesuatu yang tidak pernah diizinkan untuk mereka lihat. Karena selama ini, mereka pikir mereka mengenalmu. Mereka pikir mereka telah memahamimu, memenjarakanmu dalam kategori tertentu, menganggapmu aman, jinak, dan mudah ditebak. Namun apa yang baru saja mereka saksikan, apa yang baru saja mereka rasakan, telah meremukan setiap asumsi dangkal yang pernah mereka bangun tentang siapa dirimu. Mereka tidak hanya terkejut, jiwa mereka terguncang. Mereka tidak sekadar bingung, mereka ketakutan, sebab versi dirimu yang mereka anggap nyata selama ini hanyalah sebuah kostum. Kau telah berjalan dalam penyamaran begitu lama, memainkan peran yang mereka butuhkan agar mereka merasa aman. Sosok yang pendiam, sosok yang selalu setuju, sosok tidak berbahaya yang tidak pernah menimbulkan masalah. Kau membiarkan mereka percaya bahwa kau lembut, sederhana, dan mudah dibaca. Kau membiarkan mereka mengira bahwa diammu adalah kelemahan, dan kesabaranmu adalah tanda bahwa kau mudah diinjak-injak. Mereka mengira kebaikanmu adalah kepolosan. Mereka mengira ketenanganmu adalah kekosongan jiwa. Mereka membangun seluruh narasi hidup di sekitar versi dirimu yang tidak pernah mengancam ego mereka, tidak pernah menantang realitas mereka, dan tidak pernah membuat mereka mempertanyakan posisi mereka sendiri dalam hierarki sosial. Dan kau membiarkan mereka mempercayainya, bukan karena kau takut, melainkan karena itu lebih mudah. Karena menyingkapkan dirimu yang sebenarnya berarti kau harus berhadapan dengan ketakutan mereka, kecemburuan mereka, dan hasrat keputusasaan mereka untuk meruntuhkanmu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Topeng itu telah tanggal. Mungkin topeng itu tergelincir dalam satu momen amarah yang tak terbendung. Mungkin topeng itu retak ketika seseorang mendorongmu melewati batas akhir ketahananmu. Atau mungkin kau hanya lelah berpura-pura dan memutuskan untuk membiarkan mereka melihat apa yang selama ini bergolak di bawah permukaan jiwamu. Apapun pemicunya, hasilnya tetap sama. Mereka telah melihatnya. Kilatan intensitas itu, sekilas pendar kekuatan itu, momen di mana sorot matamu berubah dan energimu bergeser secara drastis. Dan seketika, mereka tidak lagi melihat sosok yang mereka pikir mereka kenal. Mereka sedang menatap sesuatu yang sama sekali berbeda. Seseorang yang tidak pernah meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri. Seseorang yang tidak akan pernah mengecilkan jiwanya hanya demi membuat orang lain merasa nyaman. Seseorang yang selama ini menahan diri, bukan karena rasa takut, melainkan karena belas kasih.
Dan sekarang, mereka tidak bisa lagi menghapus ingatan itu. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kini, setiap interaksi yang mereka lakukan denganmu akan selalu diwarnai oleh kebenaran baru ini. Mereka menatapmu dengan cara yang berbeda. Mereka berbicara kepadamu dengan jauh lebih hati-hati. Mereka menimbang setiap kata, mengawasi nada bicara mereka, dan mempertanyakan kembali setiap langkah yang hendak mereka ambil di hadapanmu. Karena akhirnya mereka memahami apa yang telah kau ketahui sejak awal. Kau tidak pernah menjadi sosok lunak yang ada di pikiran mereka. Kau adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya, jauh lebih kompleks, dan jauh lebih kuat. Dan mereka sama sekali tidak menyadarinya selama ini. Mereka berjalan melewati sebuah badai dahsyat dan mengelirukannya sebagai hembusan angin sepoi-sepoi. Mereka berdiri di samping kobaran api besar dan menganggapnya sekadar lilin kecil. Mereka meremehkanmu dengan sangat dangkal, dengan begitu angkuh. Hingga kini mereka bersusah payah merombak kembali seluruh pemahaman yang pernah mereka miliki tentangmu. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita singkap tirai yang menutupi momen ini, momen yang telah membuat mereka saling berbisik, panik, dan mempertimbangkan ulang setiap detik interaksi yang pernah mereka lewati bersamamu. Sebab ini bukan sekadar kekhilafan. Ini bukan sekadar hari yang buruk di mana kau menunjukkan sedikit emosi. Tidak. Ini adalah penyingkapan tabir. Ini adalah momen di mana benteng kokoh yang kau bangun di sekitar kedalaman dirimu mendadak runtuh. Dan apa yang mereka lihat di balik tembok itu mengerikan bagi mereka. Bukan karena kau kejam, jahat, atau destruktif, melainkan karena kau nyata, murni, tanpa kompromi, dan kenyataan, terutama jenis kenyataan yang tidak mau membungkuk demi kenyamanan orang lain, adalah hal paling menakutkan di dunia bagi mereka yang hidup dalam ilusi. Kau telah mengamati mereka sepanjang waktu ini, bukan? Di saat mereka berpikir sedang mengamatimu, mempelajari dirimu, dan memetakan siapa dirimu, kau melakukan hal yang sama terhadap mereka. Kau melihat pola-pola mereka, kau melihat kelemahan mereka, insekuritas mereka. Kau memperhatikan bagaimana mereka memutar otak untuk merasa lebih unggul, bagaimana mereka bergantung pada narasi palsu hanya untuk melindungi ego mereka yang rapuh. Kau menyaksikan mereka mempertontonkan kepercayaan diri palsu, kebahagiaan buatan, dan kekuatan semu, dan kau tidak mengatakan apa-apa. Kau hanya mengamati, mencatat, dan memahami. Sebab itulah yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang bijaksana. Mereka mengamati, mereka belajar, mereka menanti, dan di saat semua orang sibuk berbicara, bersaing, dan memamerkan kehebatan semu, kau sibuk bertransformasi menjadi sesuatu yang tak sanggup ditampung oleh nalar mereka. Kau bertumbuh dalam keheningan. Kau menguat di balik bayang-bayang. Kau menempa kekuatan di tempat-tempat yang tidak pernah bisa mereka lihat. Hingga kemudian, tibalah momen itu. Mungkin dalam sebuah percakapan di mana seseorang melampaui batas. Mungkin dalam sebuah situasi di mana tetap diam berarti mengkhianati kehormatan dirimu sendiri. Atau mungkin hanya akumulasi tekanan yang akhirnya menemukan jalan keluar. Namun pada momen itu, kau berhenti bersandiwara. Kau berhenti memainkan peran. Kau membiarkan mereka melihat kebenaran. Dan kebenarannya adalah ini. Kau bukanlah sosok yang mereka duga. Kau tidak lemah. Kau terkendali. Kau tidak dangkal. Kau penuh perhitungan strategis. Kau telah beroperasi pada frekuensi yang sama sekali berbeda sepanjang waktu ini. Dan mereka terlalu bising dengan keangkuhan mereka sendiri hingga tidak menyadari sinyal kuat yang kau pancarkan. Kini mereka duduk terpaku bersama kenyataan baru ini. Kini mereka memutar ulang setiap percakapan, setiap interaksi, setiap momen di mana mereka berpikir telah memegang kendali atas dirimu. Dan mereka menyadari dengan rasa kengerian yang bertumbuh bahwa mereka tidak pernah benar-benar menguasaimu. Kau selalu 3 langkah di depan mereka. Kau sudah tahu apa yang akan mereka lakukan sebelum mereka sempat melakukannya. Kau melihat menembus manipulasi mereka, permainan murah mereka, dan upaya transparan mereka untuk membuatmu tetap kecil. Dan kau membiarkan mereka berpikir bahwa usaha mereka berhasil. Kau membiarkan mereka merasa cerdas, merasa bahwa taktik sosial mereka berdampak padamu. Padahal sepanjang waktu,
Kau hanya memberi mereka cukup tali untuk menguji diri mereka sendiri, sambil mengamati, menunggu, dan tahu bahwa pada akhirnya kebenaran akan muncul ke permukaan. Dan kini, kebenaran itu telah bertakhta. Sekarang mereka harus menanggung akibat dari kekeliruan perhitungan mereka sendiri. Mereka membangun seluruh pemahaman tentang dirimu di atas fondasi asumsi yang salah. Mereka menciptakan karakter fiktif di dalam kepala mereka dan meyakinkan diri bahwa karakter itu nyata. Padahal kau tidak pernah menjadi karakter tersebut. Kau adalah sang penulis yang sedang memperhatikan mereka membaca buku yang salah. Dan kini, setelah mereka membaca naskah aslinya, setelah mereka memahami siapa sosok yang sebenarnya mereka hadapi selama ini, mereka panik. Sebab jika mereka bisa salah menilai dirimu seburuk ini, hal apa lagi yang telah salah mereka pahami? Jika kau mampu menyembunyikan kedalaman sehebat ini, intensitas sebesar ini, dan kekuatan sejuta pendar di balik senyuman sederhana, hal dahsyat apa lagi yang sanggup kau lakukan? Itulah yang membuat mereka terjaga di malam hari. Tahukah engkau bagian yang paling menarik dari semua ini? Mereka tidak hanya takut pada apa yang baru saja mereka lihat, mereka jauh lebih takut pada apa yang belum mereka lihat. Mereka gemetar membayangkan betapa banyak kekuatan yang masih kau tahan di dalam diri. Sebab jika sekilas pendar yang mereka lihat saja sudah cukup untuk mengguncang fondasi hidup mereka seburuk ini, apa yang akan terjadi ketika kau berhenti menahan diri sepenuhnya? Apa yang akan terjadi ketika kau memutuskan untuk bergerak dalam kapasitas penuhmu, tanpa filter, tanpa pengekangan, tanpa batasan yang selama ini kau ciptakan sendiri, hanya demi menjaga kedamaian di sekitar mereka? Mereka mulai menyadari bahwa selama ini kau sengaja memperlambat langkahmu hanya demi menjaga keharmonisan sosial. Kau hanya bermain pada tingkat 30 atau 50% dari potensimu, hanya agar tidak menimbulkan gelombang. Dan bahkan dalam kapasitas terbatas itu pun, kau masih jauh lebih nyata, jauh lebih intens, dan jauh lebih hadir daripada kebanyakan orang yang mengerahkan kemampuan maksimum mereka. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi ketika kau berhenti meredupkan cahayamu. Bayangkan apa yang terjadi ketika kau memutuskan bahwa kenyamanan mereka bukanlah lagi tanggung jawabmu. Bayangkan apa yang terjadi ketika kau melangkah penuh ke dalam manifestasi utuh dari siapa dirimu yang sebenarnya. Tanpa rasa bersalah, tanpa perlu penjelasan, dan tanpa peduli bagaimana hal itu mengguncang pandangan dunia mereka yang rapuh. Itulah yang membuat mereka merinding ketakutan. Bukan apa yang telah kau tunjukkan, melainkan apa yang masih kau simpan. Bukan apa yang telah kau ucapkan, melainkan apa yang tidak kau katakan. Bukan apa yang telah kau lakukan, melainkan apa yang sanggup kau lakukan. Mereka mengintip ke balik tirai dan menyadari bahwa pertunjukan yang mereka kira sedang mereka tonton hanyalah sebuah cuplikan singkat. Pentas utamanya bahkan belum dimulai. Mari kita bedah lebih dalam reaksi mereka. Mari kita cermati bagaimana penyingkapan ini mengubah perilaku mereka secara nyata. Sebab kau pasti sudah menyadarinya, bukan? Cara mereka menatapmu kini telah berubah total. Ada sesuatu di dalam sorot mata mereka, perpaduan antara rasa hormat dan ketakutan, antara rasa penasaran dan kehati-hatian yang mendalam. Mereka tidak lagi memperlakukanmu dengan cara yang sama. Keangkuhan kasual yang dulu sering mereka tunjukkan di hadapanmu, kini lenyap tak berbekas. Asumsi-asumsi dangkal yang pernah mereka buat tentang apa yang akan atau tidak akan kau lakukan, kini telah mati. Mereka mendekatimu sekarang seperti seseorang yang mendekati seekor binatang yang tidak mampu mereka identifikasi. Apakah sosok ini berbahaya? Apakah sosok ini aman? Haruskah mereka mendekat atau justru mundur perlahan? Mereka tidak lagi tahu, dan ketidakpastian itu menggerogoti pikiran mereka hidup-hidup. Perhatikan bagaimana cara mereka berbicara kepadamu sekarang. Amati keraguan itu. Kata-kata yang kini mereka pilih dengan sangat teliti. Candaan murah yang tidak berani lagi mereka lontarkan. Komentar-komentar yang mereka telan kembali sebelum sempat terucap. Mereka menyunting diri mereka sendiri di hadapanmu secara real time. Menyaring pikiran mereka. Mengukur nada suara mereka. Sebab mereka tidak lagi yakin bagaimana kau akan merespons. Versi dirimu yang mudah ditebak.
Sosok yang dulu bisa mereka kendalikan dan manipulasi hanya dengan tekanan sosial sederhana, sosok itu telah mati. Di tempatnya kini berdiri sosok yang tak dikenal, tak teruji, dan tak terprediksi. Dan manusia takut pada ketidaktahuan melebihi apapun di dunia ini. Mereka bisa menghadapi musuh yang mereka pahami. Mereka bisa mengatasi ancaman yang bisa mereka kenali. Namun dirimu, kau telah menjadi variabel tak dikenal dalam persamaan hidup mereka, dan itu merusak seluruh kalkulasi mereka. Beberapa dari mereka kini berusaha menarik kembali langkah mereka. Kau bisa melihatnya dari perilaku mereka. Mereka yang dulu meremehkanmu mendadak menjadi sangat ramah. Mereka yang dulu mengabaikanmu tiba-tiba menaruh perhatian besar. Mereka yang dulu bicara menyepelekanmu kini sibuk mengajukan pertanyaan, mencari pendapatmu, dan berusaha kembali mendapatkan kebaikan hatimu. Sebab mereka sadar telah salah menilai keadaan. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin telah menciptakan musuh tanpa mereka sadari, atau yang lebih buruk, kehilangan seorang sekutu kuat yang tidak pernah mereka hargai.